saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan mengenai kegerakan kuda putih pada bagian yang keempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih ini merupakan sesuatu bagian yang penting di dalam kitab Wahyu ini, sehingga saya menyampaikannya sampai 4 kali, bahkan mungkin nanti bisa lebih. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi tangan kanannya Tuhan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kemudian 7 hamba Tuhan itu juga yang di dalam kitab Wahyu pasal 2, mereka disebut malaikat sidang jemaat. Saudaraku, Rasul Yohanes menulis, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Saudaraku, itu yang dituju adalah manusia, bukan malaikat yang dimensi gaib. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, oleh Tuhan, yang dituju dengan surat itu adalah hamba Tuhan, gembala dari jemaat yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tipe-tipe jemaat di akhir zaman. Saudaraku, jadi 7 hamba Tuhan tadi alurnya pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang. Ini kaitannya kalau dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini dulu bintang Bethlehem yang menjadi penunjuk arah tentang tempat kelahiran Tuhan Yesus yang ada di Bethlehem. Dia menuntun orang Majus. Di akhir zaman, 7 bintang inilah yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ini langsung ditunjukkan oleh Tuhan. Nanti kalau kita masuk Wahyu pasal 1, ini tandanya 7 hamba Tuhan ini sudah muncul dengan urapannya yang luar biasa. Kalau dia nubuat itu pasti terjadi ya dan amin, bukan nubuat yang meleset-meleset, saudaraku. Kemudian saudaraku, dalam Wahyu pasal 2, 7 hamba Tuhan ini disebut juga malaikat sidang. Kemudian tugasnya 7 malaikat sidang ini adalah menyucikan, menguduskan gereja dari zaitun liar atau gereja bangsa non-Israel yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus. Itu bukan secara letterlek, saudaraku, tapi itu secara makna rohani, bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, sampai dengan Laodikia itu. Jadi hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi di akhir zaman akan mengarahkan tipe-tipe jemaat akhir zaman kepada satu arah. Arahnya nanti Wahyu pasal 12. Seorang wanita yang mengandung, yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang akan melahirkan seorang anak yang menggembala dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 4. Saudara baca sendiri. Ini yang ditunjukkan oleh 7 bintang. Kalau bintang Bethlehem dulu menunjuk kepada Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tapi 7 bintang yang di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini arahnya adalah Wahyu pasal 12. Terbentuknya gereja yang esa, yang satu, yang melahirkan tubuh Kristus yang esa. Saudaraku, kemudian pekerjaan ke-7 bintang ini untuk menyucikan gereja dari zaitun liar yang digambarkan sebagai jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia itu, ini akan memakan waktu selama 2 tahun. Saudaraku, kenapa 2 tahun? Sudah saya sampaikan ini nubuatannya karena dulu ketika terjadi kelaparan di tanah Mesir, maka setelah 2 tahun Yusuf itu menyatakan kepada saudara-saudaranya. Nah, saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, setelah terjadi kegenapan kitab Wahyu selama 2 tahun, 7 bintang ini sudah dilantik, bekerja selama 2 tahun, ini jadilah target yang dituju, yaitu jemaat-jemaat yang memiliki tipe karakter kaki dian emas.
seperti ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Jadi target jemaat di akhir zaman ini seperti 7 kaki dian emas. Dan sesudah selesai penyucian, pengudusan, penempaan gereja Zaitun Liar yang terjadi selama 7 tahun ini, kemudian gereja-gereja yang bersatu, yang sudah disucikan, dikuduskan, kemudian sudah memenuhi target sebagai 7 kaki dian emas, maka jemaat-jemaat itu bersama pimpinannya yaitu 7 bintang nanti akan dipakai oleh Tuhan dalam satu kegerakan besar yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Nubuatannya di dalam Roma pasal 11 dan pasal 12. Karena Zaitun Liar itu suatu saat, saudaraku, akan dipakai sebagai alat pencemburu untuk membuat Israel, bangsa Zaitun asli itu kembali tercangkok di dalam batang aslinya. Saudaraku, jadi ini satu nubuatannya. Kemudian kejadiannya adalah ketika kegerakan kuda putih ini, saudaraku, dengan dipelopori oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, kegerakan kuda putih ini akan berderap. Saudaraku, memang kuda putih di Wahyu pasal 6 ini bukan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 ini bukan Tuhan Yesus, tetapi hamba Tuhan, saudaraku, yang diberi kemenangan untuk merebut kemenangan, untuk melakukan kegerakan besar di akhir zaman. Kita akan membaca Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6, saudaraku, ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai, dan aku mendengar yang pertama dari ke4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Inilah kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih nanti yang akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat diurapi, yang merupakan tangan kanannya Tuhan, bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini artinya apa, saudaraku? Bintang yang tidak akan terjatuh ketika nanti si iblis itu menyeret dengan ekornya, ekor kenajisannya. 7 bintang ini hamba Tuhan yang digenggam Tuhan, yang tidak akan jatuh. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini, kegerakan yang dipelopori oleh hamba-hamba Tuhan, yang sangat luar biasa. Saudaraku, dan saya menampilkan lagi satu sosok di dalam kegerakan kuda putih ini, satu komando besar dari kegerakan kuda putih ini, satu tokoh hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang saya sebut sebagai malaikat sang surya atau malaikat si unggas nasar. Saudaraku, ini seorang malaikat, saudaraku, hamba Tuhan akhir zaman, yang betul-betul diberi wahyu detail benar tentang kejadian di akhir zaman ini. Saudaraku, dia disebut malaikat yang, nah, kita baca Wahyu pasal 7 ayat 2-3. Wahyu pasal 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi ini malaikat yang muncul dari matahari terbit, itu timur artinya, saudaraku, dari negeri Masyrik, bahasa lainnya begitu.
Ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut malaikat yang kuat yang turun dari surga. Saya bacakan Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari. Inilah yang membuat saya menyebutnya sebagai malaikat sang surya. Wajahnya seperti wajah matahari, saudaraku. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil yang terbuka ini apa, saudaraku? Rahasia kitab Wahyu yang sudah betul-betul terbuka baginya. Bagi malaikat ini, saudaraku, sudah betul-betul terbuka secara jelas. Dari kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan terakhir, terbuka gamblang, tidak tumpang tindih lagi. Dan nanti akan terjadi nubuatan-nubuatan yang betul-betul ya dan amin. Saudaraku, inilah malaikat sang surya yang di dalam Wahyu pasal 7 tadi digambarkan malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Kemudian di dalam Wahyu pasal 10 ini digambarkan malaikat yang berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, wajahnya seperti matahari, malaikat sang surya, saya sebut begitu. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kemudian saya baca lanjutnya, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Amin, saudaraku. Jadi malaikat ini membawa gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini rahasia kitab Wahyu keseluruhannya terbuka bagi dia, saudaraku. Terbuka secara gamblang. Dia betul-betul mendapatkan pewahyuan ilahi dari surga, saudaraku. Kemudian, saudaraku, di sini ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kaki kanannya menginjak laut. Saudaraku, laut tempat munculnya antikris. Artinya ketika malaikat ini, saudaraku, masih berada memimpin jemaat-jemaat di akhir zaman, saudaraku, maka masa antikris itu belum akan tiba. Antikris belum akan bisa jedul, saudara, karena masih ditekan dengan kuat oleh kaki kanannya malaikat sang surya tadi. Saudaraku, kemudian saudaraku, dan di atas ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Bumi itu tempat munculnya nabi palsu. Ini pun ditekan oleh kekuatan malaikat sang surya ini. Sehingga ketika malaikat sang surya ini masih mengkomando 7 bintang. 7 bintang itu 7 tokoh hamba Tuhan tadi, saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang, disebut 7 malaikat sidang. Nah, ini komandonya, saudaraku. Ketika malaikat sang surya ini masih berada, masih memimpin jemaat-jemaat di muka bumi, maka antikris dan nabi palsu tidak bisa muncul karena masih ditekan dengan kaki kanan malaikat sang surya dan kaki kiri malaikat sang surya. Saudaraku, saya lanjutkan. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, ketujuh guru ini adalah 7 bintang yang tadi dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ditulis. Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 20. Kemudian dalam Wahyu pasal 2 dan 3 disebut 7 malaikat sidang. Kemudian dalam Wahyu pasal 10 ini mereka disebut 7 guru, saudaraku. Jadi pelayanannya laksana guru, artinya menyebar secara cepat. Prinsipnya kilat, saudaraku, sangat cepat dia menyebar
pengajaran akhir zaman ini akan menjangkau seluruh bumi dengan kecepatan kilat, dengan kecepatan guru. Saudaraku, jadi pengajaran akhir zaman ini yang dibawa oleh malaikat sang surya, yang dibawa oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, ini nanti akan menyebar laksana guru di akhir zaman. Cepat sekali, saudaraku, karena kegerakan kitab Wahyu ini adalah kegerakan yang sangat cepat. Saudaraku, kemudian kenapa Rasul Yohanes ini disuruh memeteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru? Nanti kalau saudara melihat detailnya, ini kan Wahyu pasal 10, saudaraku. Ini ternyata ini merupakan rahasia hari H dari masa pengungsian ketika gereja diungsikan. Ini yang disuarakan oleh ketujuh guru itu, tetapi oleh Tuhan jangan ditulis, itu tidak boleh ditulis. Mengenai waktu, jam, tanggal tidak boleh ditulis, hanya boleh dikatakan nanti pada waktunya, yaitu ketika Wahyu pasal 10 ayat ke-1 sampai ke-4 ini digenapi, baru boleh dikatakan. Itu pun oleh 7 guru, bukan oleh siapa-siapa, saudaraku. Jadi saudaraku, ini berita yang dibawa oleh ketujuh guru ini adalah berita pengungsian. Dalam Wahyu pasal 12 yang digambarkan, maka perempuan itu lari ke padang belantara di mana telah disediakan suatu tempat baginya, supaya ia dipelihara oleh Allah 1260 hari lamanya. Itulah waktu yang diberikan oleh 7 guru, yang disuarakan oleh 7 guru ini, yang seharusnya sebetulnya mau ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi Rasul Yohanes tidak boleh oleh Tuhan. Jangan dituliskan dulu, itu harus dimeteraikan dulu. Itu hanya dikatakan 1 kali oleh 7 guru nanti ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 digenapi. Saudaraku, jadi demikian ini mengenai munculnya sang komando yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, saudaraku, atau malaikat si unggas nasar. Saudaraku, kita kembali ke Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi di sini senjatanya adalah, ini bukan panah ya, saudaraku. Dalam bahasa Inggrisnya bow. Kalau di dalam bahasa Yunaninya tokson atau busur. Jadi malaikat sang surya ini, saudaraku, penunggang kuda putih ini senjatanya busur, saudaraku. Kenapa busur, saudaraku? Ini kemudian banyak yang mengartikan kalau kegerakan kuda putih ini antikris karena senjatanya panah, itu panah api jahat. Panah api jahat diartikan begitu, saudaraku. Bukan, saudaraku. Kegerakan kuda putih yang dipimpin oleh malaikat sang surya, yang membawa senjata gandewo kalau bahasa Jawanya, atau busur kalau dalam bahasa Yunannya tokson, kalau dalam bahasa Inggrisnya bow, saudaraku. Ini, saudaraku, terjemahan dalam bahasa Indonesianya kurang tepat ini, saudaraku, karena membawa sebuah panah, malah keliru ini, saudaraku. Jadi ini salah ya, yang benar itu adalah tokson atau busur, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang dimaksud busur itu siapa, saudaraku? Kita akan membaca. Ini busur senjata yang dibawa oleh malaikat sang surya itu siapa, saudaraku? Kita akan melihat. Panah, kalau bahasa Jawanya itu gandewo, kemudian ada busurnya. Busurnya itu, saudaraku, adalah hamba-hamba Tuhan yang tadi disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Karena hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan, yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, itu dia laksana panah, laksana anak panah, saudaraku. Yang panggilan khususnya ini ditulis dalam Yesaya pasal 49. Kita baca Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2.
Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Amin, saudaraku. Ternyata hamba Tuhan yang ternubuat di dalam Yesaya pasal 49 ini, saudaraku, mereka adalah anak-anak panah yang nanti akan dibawa oleh penunggang kuda putih itu, saudaraku. Karena penunggang kuda putih ini membawa busur. Busur ini rahasia waktu, rahasia tentang kedatangan Tuhan. Kemudian senjatanya, panahnya, saudaraku, adalah 7 bintang yang ada di tangan kanan Allah. Artinya kalau hamba Tuhan yang betul-betul diurapi, saudaraku, dia laksana anak panah, saudaraku. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Saudaraku, kalau hamba Tuhan itu dia menjadi anak panahnya Tuhan, kalau dia melakukan pekerjaan, pasti kena, saudaraku. Seret pekerjaan kegerakan kuda putih. Jadi seret, saudaraku. Ini panahnya Tuhan, saudaraku. Bukan panah api si jahat. Karena di ayat lain kemudian juga ada panah-panah api si jahat, itu juga ada, saudaraku. Tapi ini berbicara dari panah yang di dalam arti adalah hamba Tuhan, sesuai dengan Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2 ini. Saudaraku, inilah panah yang akan dibawa oleh tokoh akhir zaman yang namanya malaikat Sang Surya atau malaikat si unggas Nasar. Saudaraku, dan saya yakin karena terbukanya rahasia kitab Wahyu ini di Indonesia, ini maka kegerakan kitab Wahyu ini, kegerakan kuda putih ini akan dimulai dari Indonesia juga, bukan dari tempat lain. Karena terbukanya kitab Wahyu ini dari negeri Indonesia. Kita jangan silau dengan pendeta-pendeta luar yang suka bernubuat ini begitu macam-macam, saudaraku. Jangan silau. Sekarang perhatikan 7 bintang. Perhatikan 7 bintang yang ada di genggam tangan kanan Allah. Perhatikan, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu ini. Nanti ketika kitab Wahyu pasal 6 digenapi, hamba Tuhan yang disebut malaikat Sang Surya nanti muncul memimpin kegerakan besar yang disebut kegerakan kuda putih. Dia akan membawa busur, membawa gandewo. Kemudian panahnya ini adalah hamba-hamba Tuhan yang tadi disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Betapa dahsyatnya, luar biasa. Saudaraku, saya juga akan membacakan di dalam nubuatannya. Ini nubuatan ini sebetulnya nggak begitu penting ya, saudaraku, karena yang lebih penting adalah kitab Wahyunya. Cuma ini supaya menunjang saja, saudaraku. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Ini munculnya malaikat Sang Surya yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Akan saya baca di dalam terjemahan bahasa Jawa LAI, ya saudaraku. Yesaya pasal 46 ayat 11. Aku nimbali wong saka wetan, timbalanku bakal nyamber kaya manuk Garuda. Lan aku bakal nindakke rancanganku. Aku wis ngendika, lan kuwi mesti kelakon. Aku wis ngerancang mengkono, lan iku bakal diwujudake. Saudaraku, jadi rencana Tuhan tentang kegerakan kuda putih yang dipimpin oleh malaikat unggas Nasar, Yesaya pasal 46 ayat 11 dikatakan, kalau bahasa Jawanya manuk Garuda, saudaraku. Manuk Garuda ini kalau di dalam bahasa Ibraninya setelah saya selidik, ini bahasanya disebut ayit, saudaraku. Ini artinya burung buas. Memang
manuk Garuda, burung Garuda ini tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa yang lain ya saudaraku. Dalam bahasa Inggris juga nggak bisa, tetap harus diterjemahkan sebagai eagle atau burung elang saudaraku. Kemudian di dalam bahasa Ibrani, burung Garuda ini mau tidak mau harus diterjemahkan, harus saudaraku, harus disebut sebagai ayit atau burung buas dari timur saudaraku. Jadi kalau di dalam nubuatannya Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11 ini disebut sebagai burung buas, kalau bahasa Jawa ini mungkin terlalu berani menyebutnya, berani menerjemahkan sebagai manuk Garuda saka sisih wetan dari negeri Masrik saudaraku. Jadi artinya ini saudaraku satu kegerakan dari timur saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam Ibraninya ini, di dalam Strong nomornya 05861 disebut ayit, atau terjemahan secara umumnya menunjuk kepada burung buas, bisa burung gagak, bisa burung nasar saudaraku, dan lain sebagainya. Burung buas saudaraku, karena sulit untuk menerjemahkan burung Garuda bahasa Ibrani itu saudaraku. Inggris juga nggak bisa menerjemahkan burung Garuda itu apa, bisanya eagle atau elang saudaraku. Jadi demikian, di akhir zaman akan ada satu kegerakan dari timur, dari bangsa Indonesia saudaraku. Negara kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kegerakan kuda putih ini akan melesat dari Indonesia, dari timur saudaraku, yang tujuannya nanti adalah menjangkau kembali bangsa-bangsa Israel saudaraku. Jadi di akhir zaman ini negara Indonesia ini akan menjadi teladan bagi gereja-gereja di muka bumi saudaraku. Di akhir zaman Indonesia ini akan menjadi tempat belajarnya teolog-teolog dunia saudaraku, untuk kegerakan akhir zaman, kegerakan kitab Wahyu saudaraku. Jadi ini satu kegerakan besar yang nanti betul-betul ajaib dan mulia saudaraku. Di sini saya bacakan lagi dalam bahasa Jawa saja ya saudaraku. Aku nimbali wong saka wetan, timbalanku bakal nyamber kaya manuk Garuda, lan aku bakal nindakke rancanganku. Aku wis ngendika lan kuwi mesti kelakon. Aku wis ngerancang mengkono lan iku bakal diwujudake. Saudaraku, ini Yesaya pasal 46 ayat 11. Saudara, kalaupun ayat ini ditujukan untuk masa-masa sebelum ini, belum pernah ada terjadi seperti itu saudaraku. Jadi ayat ini sangat valid untuk menubuatkan keadaan akhir zaman, tentang kegerakan besar di akhir zaman ini, yaitu kegerakan kuda putih yang akan melesat dari negeri timur, yang berlambang burung Garuda atau burung buas dari timur saudaraku. Kalau tidak boleh disebut sebagai manuk Garuda, ya sudah, burung buas dari timur saudaraku, yang akan melaksanakan keputusan rencana Tuhan di akhir zaman saudaraku. Jadi inilah kegerakan kuda putih, yaitu sebuah kegerakan besar dari gereja-gereja di seluruh penjuru bumi, yang nanti saudaraku kegerakan itu akan dipimpin oleh tokoh dari Indonesia yang akan memimpin kegerakan kuda putih itu, memimpin gereja-gereja seluruh penjuru bumi untuk kegerakan besar menjangkau bangsa Israel. Persiapkan hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Jangan bertengkar terus masalah doktrin dan lain sebagainya. Jangan suka menghujat. Ingat, kata-kata hujat itu saudaraku, yang penuh dengan hujat itu adalah mulutnya antikris. Wahyu pasal 13 bisa saudara baca, simak baik-baik. Yang mulutnya suka menghujat, mengeluarkan kata-kata hujatan, itu roh antikris di akhir zaman. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hamba Tuhan teristimewa yang pelayananmu besar. Engkau sudah menjadi berkat untuk banyak orang, ribuan orang, jutaan orang. Engkau adalah bintang. Karena bintang itu saudaraku yang melihat tentunya ribuan atau jutaan orang. Kalau cuma lampu kecil 5 watt gitu ya, paling menerangi 5 orang.
lampu 200 watt itu menerangi mungkin 50 orang atau 100 orang. Lampu 1000 watt mungkin menerangi stadion. Saudaraku, tapi saudara yang adalah bintang, itu hamba-hamba Tuhan yang sekali ngomong, saudara, itu didengar oleh ribuan atau jutaan orang. Saudara, ditaati banyak orang. Bersatulah, saudara, ini bintang Tuhan. Siapa tahu saudara terpilih menjadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saya beritahu tahu saudara, bahwa 7 bintang ini, saudaraku, 4 diantaranya muncul dari Indonesia. Dan 3 yang lain munculnya dari luar negeri. Saudaraku, jadi betapa dahsyatnya pemakaian Tuhan terhadap bangsa Indonesia ini. 4 dari 7 bintang ini munculnya dari Indonesia. Dan yang 3 itu dari luar negeri. Saudaraku, saya yakin saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saudara yang bintang-bintang Tuhan itu bersatulah. Jangan gontok-gontokan melulu, saudaraku. Waktunya saudara dalam genggaman tangan kanan Allah. Supaya kalau ngomong nanti nggak meleset lagi. Kalau saudara belum digenggam tangan Tuhan Yesus, ngomong bisa meleset, bisa diketawakan orang. Tapi ketika saudara digenggam tangan kanan Yesus, ngomong saudara tidak akan meleset. Saudara bernubuat tidak akan meleset. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan besar di akhir zaman. Gereja-gereja di akhir zaman, saudaraku, yang gereja-gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, gereja dari Jaiton liar, saudaraku, untuk menjangkau bangsa Israel. Dan ini, saudaraku, tokohnya akan muncul dari Indonesia. Sekalipun karena ini skalanya dunia, maka nanti juga dari berbagai belahan bumi dunia ini akan muncul tokoh-tokoh yang lain. Saudara, 3 tokoh nanti dari luar Indonesia, tapi yang 4 ini saya sudah mendapatkan satu ketegasan ini dari Indonesia, saudaraku. Jadi bersatulah, wahai hamba-hamba Tuhan. Saudara, ini diberkati Tuhan, bukan untuk tercerai-berai. Ini waktunya sudah dekat. Kegerakan kitab Wahyu sudah dekat. Saudara harus digenggam di tangan kanan Allah. Ayo, bersatulah dalam genggaman tangan kanan Tuhan. Bersatu dalam visi Tuhan. Sucikan jemaat-jemaatmu menjadi kaki Dian. Makanya saya senang kalau ada gereja itu simbolnya seperti kaki Dian emas begitu, saudaraku. Wah, itu jangan-jangan 7 guru, pikir saya begitu. Saudaraku, tapi semoga ya kita doakan, saudaraku. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, bersatulah. Ayo masuk dalam genggam tangan kanan Allah, supaya kita Wahyu segera digenapi, kita segera bergerak di dalam kegerakan akhir zaman yang luar biasa. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.